Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong, harus baik, harus tetap sehat. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang distribusi pendapatan dengan metode indeks Gini, kurva Lorenz, dan indeks Williamson. Sebelum membahas tentang cara menghitung metode distribusi pendapatan, alangkah lebih baik saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Bukan begitu? Ya, perkenalkan, nama saya Arini Wulandari, NIM 2017202039, kelas 2 PSYA atau Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama adalah tentang indeks Gini. Apa itu indeks Gini? Indeks Gini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara pada periode tertentu. Dan indeks Gini itu sendiri termasuk alat ukur yang paling sering digunakan. Indeks Gini memiliki keunggulan dengan pendekatannya yang langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan antara setiap pasangan pendapatan. Rumus indeks Gini adalah 1 min sigma N I sama dengan 1 PJ dikali Rho plus Rho min 1. Dengan keterangan PJ yaitu peluang penduduk dan Rho peluang kumulatif pengeluaran. Nilai indeks Gini. Indeks Gini sama dengan 0, artinya distribusi pendapatan merata mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, yaitu adil ya teman-teman. Yang kedua, indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata, mutlak, atau timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan saja, tidak adil. Berikut yaitu kriteria nilai koefisien indeks Gini. Jika hasilnya lebih kecil dari 0,4, artinya tingkat ketimpangannya rendah atau relatif merata. Dan jika hasilnya antara 0,4 sampai 0,5, artinya tingkat ketimpangan moderat atau sedang, di tengah-tengah. Dan yang terakhir, jika hasilnya lebih tinggi dari 0,5, artinya tingkat ketimpangannya itu tinggi. Jadi kita langsung saja ke contoh berikut. Cara menghitung indeks Gini. Di sini sudah ada data laporan distribusi pendapatan Kota Sukamaju yang sudah diketahui golongan pengeluarannya, yaitu mulai dari golongan yang pertama sampai golongan yang ke-8. Golongan pertama kurang dari 60.000 sampai golongan ke-8 yaitu 500.000 atau lebih. Diketahui pula presentasi penduduk serta nilai kumulatif pengeluarannya. Untuk menghitung kumulatif pengeluaran, caranya nilai kumulatif pengeluaran ditambah dengan kumulatif pengeluaran sebelumnya. Karena di sini kumulatif pengeluaran sebelumnya tidak ada, maka hasilnya tetap. Kita dapat menghitung mulai dari golongan pengeluaran yang kedua. Caranya seperti tadi, nilai kumulatif pengeluaran pertama ditambah dengan nilai kumulatif pengeluaran sebelumnya. Setelah itu kita lihat ke bawah. Berikutnya cara menghitung peluang kumulatif pengeluaran atau project. Caranya adalah kumulatif pengeluaran pertama dibagi dengan kumulatif pengeluaran ke-8. Jangan lupa kita kunci menggunakan simbol dalar di sini.
Setelah itu kita drag ke bawah. Berikutnya cara menghitung peluang penduduk atau PJ. Caranya, presentasi penduduk dibagi dengan 100. Berikutnya masuk ke rumus Rojo plus Rojo min 1. Caranya, peluang kumulatif pengeluaran atau Rojo ditambah dengan Rojo sebelumnya. Karena Rojo sebelumnya tidak ada, maka hasilnya masih tetap sama. Biasa kita menghitung mulai dari golongan yang kedua. Peluang kumulatif pengeluaran atau Rojo ditambah dengan peluang kumulatif pengeluaran sebelumnya. Setelah itu dapat kita drag ke bawah. Berikutnya masuk ke rumusnya, yaitu PJ atau peluang penduduk dikali dengan hasil rumus dari ini yang tadi telah kita kerjakan. Tinggal kita kalikan saja. Setelah itu kita drag ke bawah. Setelah sudah diketahui semuanya hasilnya, kita jumlahkan. Ketemu hasilnya 0,801529393 atau 0,9. Nah, untuk mengetahui nilai indeks gininya, caranya dengan mengurangi 1 kurangi jumlah total, maka akan diketahui indeks gininya. Jadi indeks gininya adalah 0,1984700607. Dapat disimpulkan, jadi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kota Sukamaju ini tergolong rendah atau relatif merata. Jadi seperti ini cara penghitungan indeks Gini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Apa itu kurva Lorenz? Kurva Lorenz yaitu suatu kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan suatu negara. Di sini kita ambil contoh yang sudah dijelaskan oleh Gus Holil, yaitu di sini terdapat pendapatan negara X yang sudah diketahui pendapatannya, yaitu ada 10 negara. Negara A 30 juta, negara B 500, C 50, D 700, E 1 miliar, F 2 miliar, G 800, H 200, I 150, dan J 250 dengan total 5.680 miliar. Untuk mempermudah membuat kurva, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, yaitu negara A hingga negara F, yaitu 30 juta sampai 2 miliar pendapatan. Totalnya masih tetap sama, yaitu 5.680 miliar. Kemudian, setelah mengurutkan pendapatan, kita mencari presentasi penduduknya dengan tujuan untuk mempermudah mengetahui titik pada kurva. Di sini mendapatkan 5 titik.
karena pada 10 negara tersebut dibagi dengan 5, jadi ada yang mendapatkan 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Berikutnya, setelah mengetahui presentasi penduduknya, kita mencari presentasi pendapatannya, yaitu atau rumus income-nya, yaitu dengan cara yang pertama, negara A dan C terlebih dahulu, yaitu 30 plus 50 dibagi dengan total pendapatan, yaitu 5.680 miliar, hasilnya 1,4%. Begitu juga dengan selanjutnya, caranya masih tetap sama hingga titik kelima. Setelah mencari income, kita dapat mengetahui titiknya, yaitu dengan cara menjumlahkan titik sebelumnya dijumlahkan dengan income atau pendapatan selanjutnya. Seperti pada contoh di sini, yaitu yang pertama, karena yang pertama sebelumnya tidak ada, maka hasilnya tetap, dan yang kedua 1,4 dijumlahkan dengan income 6,2%, hasilnya 7,6%, dan 20,8% didapat dari 7,6 ditambah dengan 13,2%, dan 47,2% didapat dari 20,8% dijumlahkan dengan income atau pendapatan 26,4%, hasilnya 47,2%. Dan hingga titik yang terakhir, yaitu 100%, didapat dari 47,2% dijumlahkan dengan income 52,8%. Nah, dapat dilihat kurvanya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan jika kurvanya semakin bergeser ke kanan, maka ketimpangan ekonominya semakin tinggi, kesenjangannya semakin tinggi. Namun jika kurva bergeser ke kiri, maka kesenjangan ekonominya akan rendah, dan jika kurvanya di tengah-tengah, maka itu kesenjangannya itu merata, atau pendapatan di suatu negara itu merata atau sama. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu cara menghitung indeks Williamson. Apa itu indeks Williamson? Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah. Berikutnya kriteria koefisien indeks Williamson. Jika hasilnya lebih besar dari 0,5 dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah tinggi. Dan jika hasilnya bernilai antara 0,35 sampai 0,5 dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah sedang. Dan jika hasilnya lebih kecil dari 0,35 dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah rendah. Langsung saja kita masuk ke contohnya seperti berikut. Cara menghitung indeks Williamson. Di sini sudah terdapat data pendapatan antar kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat. Yang sudah diketahui 25 kabupaten atau kota, jumlah penduduk, serta jumlah keseluruhannya, dan diketahui juga PDRB-nya.
Untuk menghitung PDRB per kapita, caranya yaitu PDRB dibagi dengan penduduk. Tarik ke bawah. Setelah itu kita akan menghitung peluang penduduk atau PI per sigma P. Caranya, penduduk dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan. Jangan lupa kita kunci menggunakan simbol $. Setelah itu kita drag ke bawah. Berikutnya, untuk menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita atau Y-Y, sini kan belum diketahui rata-rata dari PDRB per kapitanya, maka kita cari dulu rata-rata PDRB per kapita. Ketemu rata-ratanya. Setelah itu kita dapat menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Kita kurangi saja. Kurangi dengan rata-rata. Jangan lupa kita kunci lagi dengan simbol $. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, untuk mencari kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, kita tinggal mengkuadratkannya saja. Di kolom yang terakhir, cara menghitung peluang penduduk X dikali dengan kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Kita kalikan saja peluang penduduk dengan kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Setelah itu kita jumlah totalnya. Diketahui jumlah totalnya yaitu 129,66865668. Sebelum mengetahui indeks Williamson-nya, jumlah ini harus dibentuk akar terlebih dahulu. Caranya,
Jadi ini bentuk akarnya. Setelah diketahui bentuk akarnya, kita dapat mengetahui indeks Gininya, yaitu dengan membagi hasil akar dengan rata-rata PDRB. Sebentar. Ketemu indeks Williamsonnya yaitu 0,850796312 atau 0,9. Jadi dapat disimpulkan nilai ketimpangan distribusi pendapatan wilayah Jawa Barat antar daerah yaitu relatif tinggi karena hampir mendekati angka 1. Ya, jadi seperti inilah cara menghitung indeks Williamson.